Kalau lo umur 20-an, lo wajib nonton video ini. Oke, halo guys, balik lagi sama gue Dennis SLL. Seneng banget bisa ngobrol bareng kalian lagi. Hari ini kita nggak ngobrolin saham, kita bakal ngobrolin mengenai umur 20-an nih. Jadi kalau lu masih umur 20-an atau di bawah 20, video ini cocok banget buat lu karena gue bakal sharing dan ngebantu lo ya. Gimana sih caranya sebenarnya kita menentukan tujuan kita dan apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa mendapatkan tujuan-tujuan tersebut. Oke. Langsung aja, kita nyantai aja ya, ngobrolnya nggak gitu teoritis ya, tapi ini lebih ke apa yang gue alamin, jadi gue bakal sharing juga ke kalian, dan semoga experience yang gue punya itu bisa kalian praktekin dan bisa membantu prosesnya kalian. Oke, yang pertama adalah tujuan ya. Ketika kita mau bahas mengenai apapun, tujuan itu adalah yang diinginkan setiap orang untuk sampai ke sana. Masalahnya, nggak setiap orang itu ngerti gimana cara supaya mencapai tujuan. Oke, gue pun awalnya nggak ngerti. Even sampai sekarang sebenarnya gue belum sampai ke tujuan atau garis finishnya gue. Tapi gue dapat gambarannya. Gimana sih caranya supaya step by stepnya itu bisa kita lakukan progress. Even cuma 1% sehari itu nggak masalah. Oke, yang pertama, bikin sekompleks mungkin. Ya, justru jangan bikin disimpel. Karena kalau tujuannya simpel, jadi nggak kelihatan tuh jadi apa memudar gitu. Kita nggak tahu, ya nggak jelas gitu ibarat. Tapi kita bikin yang kompleks ya, benar-benar sedetail mungkin. Contohnya ya. Dulu di 2012 gitu ya, itu berarti umur sekitar 13-an ya. Gue berpikir bahwa gue pengen jadi orang kaya supaya gue bisa beli ini, bisa beli itu, bisa beli semua yang gue inginkan. Tapi ya gue cuma pengen jadi kaya gitu intinya. Habis itu ketika gue mulai baca buku, gue mulai belajar, mulai jualan dan lain-lain, gue paham gitu bahwa tujuan itu harus dibikin sekompleks mungkin. Ya, akhirnya gue mulai bikin dream book gue. Ya, di dream book gue yang pertama kali gue tulis itu adalah gue pengen punya uang 10 juta. Oke? Dan kebetulan waktu itu gue lagi jalanin bisnis MLM gue, tapi gue gak bakal ceritain bisnis MLM di sini. Jadi 1 bulan langsung dapat. Kan waktu itu gue dapat sekitar 40-50 juta. Jadi langsung dapat tuh 10 juta. Oke? Habis itu gue tulis 100 juta pertama gue. Jadi gue bikin sekompleks mungkin 100 juta pertama gue. Habis itu gue pengen punya motor. Habis itu gue pengen punya mobil dan lain-lain. Oke? Nah, ketika gue udah bikin nih di dream book ya, di buku impian ya, apa yang gue mau ya. Kalau bisa lebih detail lagi, kira-kira kapan, tahun berapa, oke? Nah, otak lo itu bakal memicu ya, bakal memicu otak lo. Apa yang harus gue lakuin supaya gue bisa ngeraih mimpi ini? Contoh simpel ya, misalnya nih, kita mulai dari nol ya, kayak pom isi bensinnya yang mulai dari nol. Kita mulai dari nol, belum punya apa-apa, oke? Habis itu kita mau dapetin 100 juta pertama. Ya, yang paling simple, otak kita itu akan berpikir 100 juta, oke? Cara paling make sense biar gue bisa dapetin 100 juta. Nggak mungkin hari ini gue kerja, besok gue langsung dapat 100 juta. Itu nggak mungkin. Ya, kecuali lu, misalnya dokter, ahli bedah gitu, sekali bedah orang dapat 100 juta. Kalau lu nggak bisa skill itu, lu nggak mungkin. Ya, habis itu misalnya, kita targetnya 100 juta. Kira-kira yang paling make sense itu sebulan gue bisa dapat berapa? Mungkin sebulan gue bisa dapat 5 juta. Oke, kalau 5 juta sebulan, berarti gue bakal dapetin 100 juta itu selama gue bisa saving 5 juta selama 20 bulan. Oke, 20 bulan. Nah, jadi ketika lu udah tulis impian lu, tujuan lu 100 juta, lu ngerti, lu paham, oke, gue harus kumpulin setiap bulan 5 juta, 5 juta, 5 juta. Jadi ibaratnya tujuannya di sini, tapi kita bagi step by stepnya. Setiap bulan 5 juta, 5 juta, sampai bulan ke-20, kita akan berhasil dapetin uang sebesar 100 juta. Oke? Nah, habis itu, gimana caranya supaya bisa dapetin 5 juta dalam sebulan? Oke? Misalnya, gue mulai kerja bantuin bokap digaji 2 juta. Gue mulai jualan online digaji 2 juta juga. Dapat penghasilan maksudnya 2 juta, 4 juta. Masih kurang 1 juta. Oke, 1 juta gue bantu-bantu misalnya di coffee shop temen gue. Ini cuma contoh ya. Mungkin kalian bilang, itu nggak bisa, nggak mungkin. Ini cuma contoh. Ya, sekali lagi contoh. Habis itu misalnya kita bantu-bantu di coffee shop temen dapat uang 1 juta. 5 juta. Oke? Jadi dari 100 juta, ya, ketika kita udah potong sedikit, berarti sebulan harus dapat 5 juta, habis itu apa yang harus kita lakuin supaya dapat 5 jutanya, kita kebayang apa yang harus kita lakukan sekarang, ya. Atau mungkin ada yang mulai, gue harus jualan, gue harus mulai bikin konten, biar dapat endorsement, gue harus ini, yang penting fokus ke 5 jutanya, akhirnya apa? Dapat ke 100 jutanya, ya. Tapi coba, kalian nggak tulis, kalian cuma pikir, gue mau kaya, gue mau banyak duit, ya. Kalian nggak tulis secara spesifik, akhirnya kalian kayak nggak ada arah, jadi kalian punya tujuan tapi nggak ada arahnya gitu. Kalian nggak tahu gimana caranya jadi kaya itu punya duit berapa, kalian juga nggak tahu gitu.
Tapi ketika tujuan kalian tulis dengan jelas di Dreambook, itu akan memicu otak kalian untuk mencari cara supaya bisa mencapai tujuan tersebut. Ya. Dan yang paling penting di dalam Dreambook itu jangan tulis yang terlalu jauh dulu ya. Karena nanti bisa-bisa nggak kecapai-capai. Misalnya contoh nih, hari ini gue tulis ya, gue mau punya pesawat atau gue pengen punya kapal pesiar, harganya misalnya 500 miliar ya. Itu terlalu jauh, jadi nanti guanya nggak nyampe ke sana. Gue berasa ini kayak impian palsu gitu. Tapi gue selalu tulis step by step, mulai dari pertama 10 juta pertama gue, habis itu 100 juta pertama gue, habis itu gue pengen punya mobil ya. Jadi step by step, bener-bener step by step. Habis itu kalian juga bisa tulis self reward kalian. Oke, ketika gue udah dapetin 100 juta, gue bakal hadiahin diri gue iPhone, misalnya iPhone 12, harganya 15 juta. It's okay. Kalian tulis secara kompleks apa yang kalian mau, apa yang kalian inginkan, tujuan kalian seperti apa. 2030 kalian pengen jalan-jalan ke Eropa, pengen jalan-jalan ke Paris, pengen ke Amerika misalnya, atau kemana. Pengen naik bisnis kelas misalnya. Kalian tulis, ya. Mau dapat nggak dapat itu urusan belakangan. Yang penting kalian tulis dulu. Kalau bisa setiap hari atau setiap minggu lah, minimal kalian bacain Dreambook kalian. Supaya kalian keinget terus tujuan kalian apa, dan kalian tahu apa yang harus kalian lakukan setiap harinya supaya bisa mendapatkan tujuan tersebut. Oke? Ini dipakai untuk semua orang, semua kalangan. Mau lu punya privilege anak orang kaya, mau lu nggak punya privilege berangkat dari keluarga sederhana, nggak masalah. Lu harus tetap punya Dreambook. Supaya apa? Supaya tujuan lu itu jelas dan lu punya arahnya untuk ke sana. Oke? Kalau hari ini lu udah punya 10 juta pertama, tulis 100 juta pertama lu kapan? Habis itu cara dapetinnya gimana? Bikin sekompleks mungkin supaya tiap hari itu lu ke-trigger gitu. Oke? Habis itu kita bakal bahas sebelum kita bahas ke part selanjutnya. Gue bakal pisahin dulu nih ya, untuk orang yang punya privilege sama orang yang berangkat dari keluarga sederhana seperti gue. Oke? Tadi yang pertama udah sama ya semua ya. Kalian umur 20-an atau di bawah 20, kalian pasti punya tujuan dulu, bikin sekompleks mungkin di buku impian. Oke? Yang kedua, ini kita bakal bahas dulu untuk orang-orang yang punya privilege. Oke? Kalau gue sama mungkin kayak kebanyakan orang ya, gue itu berangkat dari keluarga sederhana ya. Mungkin kalau ketika gue SD ya, bokap gue masih lumayan tajir, banyak duit ya. Tapi ketika SMP bisnis bokap gue drop down, bangkrut, akhirnya ya begitu, jadi sederhana. Dan kemarin pas pandemi COVID-19 bener-bener resmi bangkrut, jadi bokap gue pensiun. Tapi sebenarnya bukan pensiun, tapi dipensiunkan karena company yang dia punya, perusahaan dia punya bener-bener bangkrut di pandemi 2020 kemarin. Tapi puji Tuhan karena bokap gue juga gue anak paling kecil dan semua anak-anaknya udah lulus kuliah, bahkan udah married ya, udah bisa cari uang. Jadi bokap gue ya maksudnya hidupnya tenang-tenang aja sekarang, karena bisa anak-anaknya bisa kasih duit, gue bisa kasih duit juga ke dia. Jadi nggak ada masalah ya. Cuman intinya mulai dari SMP gue udah berangkat dari keluarga yang sederhana ya, jadi nggak mewah, jadi bener-bener pas-pasan, tinggal juga di apartemen doang gitu ya sejak SMP. Jadi mungkin kita sama lah ya, bukan dari keluarga yang privilege gimana. Tapi gue juga percaya bahwa ada teman-teman yang nonton video ini mungkin yang punya privilege, makanya gue bikinin satu segmen khusus. Wah, jadi panjang ya, sorry jadi agak bertele-tele, tapi nggak apa, kita kan ngobrol-ngobrol santai. Semoga kalian tonton sampai habis supaya dapat ilmunya sampai habis. Nah, untuk kalian yang punya privilege, kalian enak banget ya, tapi kalian jangan hambur-hamburin. Jadi gini, ketika kalian punya privilege, misalnya kalian berangkat dari keluarga yang tajir, punya orang tua yang tajir, kalian ambil kesempatan yang kalian punya, yang orang lain yang nggak punya. Pertama, orang tua kalian kan banyak uang, entah misalnya dari usaha, dari apa. Kalian belajar dari dia, udah beres. Ya, kalian dapat ilmu gratis. Misalnya contoh, orang tua kalian misalnya nih, bos restoran, ya kan. Kalian mulai belajar gitu, gimana caranya bangun si restoran, operationnya gimana, financingnya gimana, cara brandingnya gimana, cara urusin karyawan, misalnya pulang karyawan itu gimana. Atau misalnya orang tua kalian punya pabrik, ya kalian mulailah tanya-tanya papa kalian atau mama kalian gitu. Ini gimana cara awal mulanya pabrik ini didirikan? Awalnya berangkat dari mana? Gimana cara atur karyawan yang banyak gini? Gimana cara aturin barang-barang yang sebanyak ini? Taruh di gudang, keamanannya, dan lain-lain. Hitung barangnya, stoknya gimana caranya? Gimana cara jual barang ini ke supplier? Gimana cara distribusinya ke kota-kota lain? Atau mungkin ada ekspor, ya, atau yang bahan bakunya diimpor. Kalian belajar, ya. Justru ilmu-ilmu tersebut orang lain itu susah untuk belajar. Kenapa? Nggak punya privilege. Misalnya sekarang, gue mau ke pabrik siapa? Bokap gue nggak punya pabrik, ya kan? Dan kalau kalian punya privilege itu, kalian pakai untuk apa? Untuk belajar. Oke, itu yang pertama. Ilmu, ya. Ilmu dulu, ya, baru nanti uang yang kedua. Nah, yang kedua nih, ketika kalian udah dapat ilmunya,
Ya udah, kalian kan dapat ilmu tuh. Ya, walaupun kalian mungkin nggak langsung bikin pabrik sendiri, setidaknya kalian udah mengisi otak kalian ya dengan ilmu, dan kalian udah tahu nih bisnis konvensional kayak gini toh caranya. Kalian bisa tentukan kira-kira cocok nggak ya gua kalau jalanin bisnis konvensional seperti orang tua gua. Kalau cocok, belajar lanjut lagi. Teruskan usaha orang tua lu. Beres. Oke? Cuman ada problem, ada masalah kedua. Nggak semua orang cocok jalanin bisnis konvensional. Nggak semua orang mau terusin usaha orang tuanya. Dan nggak masalah. Kalau kalian nggak happy, kalian berasa nggak suka, yang penting kalian udah dapat ilmunya. Ya. Dan kalian berasa, gue kayaknya nggak cocok nih, gue pengen usaha yang lain. Misalnya, gue pengen jadi content creator, gue pengen jadi fotografer, gue pengen jadi ini, itu, segala macam programmer. Nggak masalah. Kenapa? Karena kalian punya privilege. Ya, kalian udah belajar dari orang tua kalian, nggak suka, nggak masalah. Kalian mulailah minta izin sama orang tua kalian. Kalian misalnya pengen jadi fotografer, videografer. Kalian manfaatin resources yang ada. Karena kan orang tua kalian lumayan ada duit. Ya, kalian punya privilege. Kalian bisa, misalnya mau jadi fotografer, videografer. Ya, kalian bisa beli kamera. Mulai dari pinjam dulu dari orang tua. Atau minta beliin. Itu privilege yang kalian bisa manfaatkan. Jadi jangan minta uang 50 juta di foya-foya. Buat clubbing, buat mabok-mabokan. Jangan kayak gitu. Ya, tapi kalian, ya kalau mau kayak gitu terserah uang kalian. Maksudnya gue kasih saran doang. Jadi galak gue ya. Jadi kalian manfaatin privilege itu ya untuk kebaikan diri kalian sendiri. Kalian mulai misalnya beli kamera, belajar videografi, fotografi, ikut kursus ya. Mau kursusnya 2 juta, 5 juta. Ya kalian udah punya privilege itu loh. Ya jadi kalian manfaatin ya. Orang lain belum tentu punya. Oke? Mau belajar saham, trading saham dan lain-lain itu bisa. Oke? Sampai kalian benar-benar paham dan kalian udah tahu cara cari uang, kalian eksekusi. Ya, tapi tetap patokannya adalah tujuan dan impian yang kalian udah catat di Dreambook. Ya, jadi privilege ini kalian pakai bukan sebagai asuransi kalian. Oh, gue nggak usah takut kalau gue nggak bisa kerja, gue mesti cari ada papa, ada mama. Gue nggak perlu cari uang banyak, ada perusahaan papa. Jangan jadiin asuransi, tapi jadiin privilege itu supaya bensin atau mempercepat prosesnya lu itu loh. Ya, misalnya gue berangkat dari keluarga sederhana. Gue mau dapetin 100 juta pertama, gue mungkin agak susah. Nah, kalau lu kan punya privilege, lu bisa pinjem dulu misalnya untuk beli kameranya tadi kalau mau jadi fotografer. Lu mau jadi programmer, lu bisa pinjem uang dulu untuk beli PC-nya. Mungkin kalau gue saat itu belum bisa ya karena nggak punya privilege itu. Nah, kalian manfaatin ya resources itu untuk apa? Untuk mempercepat proses kalian. Tapi tujuannya tetap based on the Dreambook yang tadi kalian bikin. Oke, jadi 10 juta pertama kalian, 100 juta pertama kalian, belajar tanggung jawab. Kalau udah dapat uangnya, mungkin kalian bisa balikin. Tapi kalau nggak mau balikin juga, ya terserah kalian. Oke, paham ya sampai di sini ya? Jadi kalau kalian punya privilege, bersyukur ya, manfaatin. Nanti kalau kalian udah sukses, kata orang, itu kan orang tua kaya. Bodoh amat, itu mereka nggak tahu perjuangan lu. Yang penting lu bisa manfaatin dengan baik. Daripada lu pakai privilege-nya buat mabok-mabokan nggak jelas, ya kan? Jadi kalian bisa manfaatin dengan baik. Oke, kita bahas yang kedua ya. Untuk teman-teman, untuk kalian yang sama seperti gua, berangkat dari keluarga yang sederhana, ya mungkin yang cuma dapat uang jajan pas-pasan cuma bisa buat beli makan gitu, atau mungkin nggak dapat uang jajan. Nah, kita kan nggak punya privilege itu. Mau jadi fotografer, mau beli kamera, duit dari mana? Mau jadi programmer, mau jadi gamer, PC-nya mana? Siapa yang mau beliin? Mau buka bisnis, modalnya dari mana? Nggak ada kan? Kita nggak punya privilege itu. Nah, nggak apa-apa. Kenapa? Karena ini adalah hal eksternal, teman-teman. Kalau kalian mau sukses, kalau kalian mau maju, kalian nggak boleh pusing sama hal-hal eksternal yang kita nggak bisa kontrol. Contohnya adalah lahir di keluarga sederhana sama lahir di keluarga kaya. Kita nggak bisa milih lahir di keluarga mana. Kalau kita lahir di keluarga sederhana, ya udah bersyukur aja. Ya, itu adalah hal eksternal yang kita nggak bisa pilih. Kita lahir di IQ-nya 130, 120, 90, atau kita lahir jago nyanyi gitu ya, suara bagus. Itu kita nggak bisa kontrol. Itu semua dari Tuhan. Ya. Kita kontrol hal internal yang memang kita bisa kontrol. Ya, jadi kalau misalnya udah lahir di keluarga sederhana, ya udah terima aja gitu. Bersyukur aja, nggak usah pusing. Tapi kabar baiknya adalah, mau lu lahir di keluarga sederhana, mau lu lahir di keluarga yang privilege, yang keluarga tajir, lu tetap sama-sama bisa sukses. Jadi nggak usah takut. Oke? Nah, ini tips buat kalian semua yang berangkat sama kayak gue dari keluarga sederhana. Gue punya tips untuk kalian. Yang pertama, kita harus kejar si uangnya dulu. Kenapa? Gini. Ketika kita mau kerjain apapun, passion kita punya tujuan, misalnya 100 juta pertama kita, mobil pertama kita, apapun, itu kan pakai uang. Oke? Cara tercepat untuk mendapat uang, misalnya kan kita harus improve skill kita dong, upgrade diri kita. Jadi misalnya gini, kita punya skill 5 nih, misalnya simpel 5. Kita dibayar 5 juta. Berarti kalau kita mau dibayar 10 juta, skill kita mesti 10. Kalau kita mau dibayar 20 juta, skill kita mesti 20. Dan untuk ningkatin skillnya, itu ada harga yang harus dibayar. Contohnya, lu sekolah, lu bayar uang sekolah. Itu melewati pendidikan formal. Lu kuliah S1, lu bayar misalnya ratusan juta. Untuk dapetin gelarnya dan juga ilmunya,
itu adalah jalur formal. Tapi juga ada jalur-jalur informal. Misal lu belajar dari mentor, lu belajar dari buku. Cuman lu beli buku, lu ikut seminar apapun itu bayar pakai duit gitu. Jadi intinya pertama lo harus ada punya duit dulu. Oke? Nah, gimana cara dapat duitnya untuk mempertajam skill lu, untuk mempertajam experience lu, skill lu, knowledge lu, dan lain-lain. Kita harus cari uangnya dulu. Oke? Ini gue bakal share ke kalian gimana cara paling gampang supaya kita dapetin uang pertama kita dulu. Entah 5 juta pertama, 10 juta pertama. Nanti 10 juta pertama itu baru kita pakai untuk dapetin 100 juta pertama kita. Nanti pas sudah 100 juta pertama, baru play-nya atau gameplaynya tuh berubah lagi. Oke? Nah, yang paling pertama, yang cara untuk kita dapetin uang, kalau misalnya kayak 5 juta, 10 juta, itu adalah jual skill, teman-teman. Ya, jual skill atau jual diri. Ya. Kalian jangan pusing-pusing, gimana caranya gue bikin bisnis franchise? Gimana caranya gue cari investor karena gue nggak punya modal, jadi gue kerjain franchise-nya biar gue dapat injek dana dan gue bisa buka coffee shop. Atau nggak gimana caranya gue bisa jual impor barang dari Cina gitu, habis itu baru gue jualin di sini, ya gue bisa untung. Atau nggak gimana caranya gue bikin clothing line, ya itu kalian jangan pusingin hal-hal kayak gitu, ya itu nanti aja kalau menurut gue. Kenapa? Kalian mau impor barang dari China, butuh modal, kalian pinjam. Nanti kalau misalnya ya tiba-tiba barangnya nyangkut dan lain-lain, itu resikonya terlalu besar. Yang kedua, kalian mau bikin clothing line dan lain-lain, kalau nggak laku resikonya pun cukup besar. Yang ketiga, kalian mau bikin franchise dan lain-lain, kalian nggak punya modal, itu susah ya. Kalau menurut gua yang paling gampang adalah kalian jual skill kalian dulu yang paling dibutuhin. Contohnya saat ini kita berbicara tahun 2021, semua orang WFH, work from home ya. Habis itu dunia digital lagi naik-naiknya gitu ya. Yang paling gampang kalau lu lihat sekarang ya, skill yang dibutuhin sama company-company startup itu apa sih? Pertama, content creator ya untuk company. Yang kedua, designer. Ketiga, editor, fotografer, videografer. Oke, susah, nggak punya kamera dan lain-lain. Nah, itu adalah skill-skill yang memang lagi dibutuhin sekarang. Dan kabar baiknya, kalau lu nonton video ini, lu nggak bisa punya alasan untuk nggak bisa dapetin itu. Kenapa? Lu punya handphone, lu punya smartphone, ada Canva di handphone, oke? Ada aplikasi untuk edit video dan lain-lain. Lu bisa mulai pakai skill lu. Lu nggak ngerti gimana cara edit dan lain-lain, lu bisa nonton di YouTube, belajar gratis, oke? Nanti misalnya lu udah jual skill lu dibayar cuma 100.000, 200.000, nggak masalah. 100.000, 200.000 itu udah lumayan banget ya. Lu bayangin lu sehari misalnya dapat 100.000, 200.000, itu udah lumayan banget. Sebulan bisa 4-6 juta. Ya lu pakai, lu saving dan lain-lain, lu kumpulin ya sampai dapat misalnya 3 bulan dapat 10 juta pertama lu. 10 juta pertama itu nggak susah. Kalau 100 juta pertama gue akuin agak perlu waktu konsisten. Ya kalau 10 juta gue percaya itu nggak susah. Ya lu pasti bisa. Lu yang nonton video ini pasti bisa. Ya asal lu dengerin kata-kata gue. Jangan pusingin hal-hal eksternal. Habis itu lu mulai jual skill lu. Oke? Lu belajar di YouTube cukup, lu mulai jual skill lu. Ya mau sehari dibayar 100.000, 200.000 nggak masalah. Lu konsisten aja. Capek dikit nggak apa-apa di awal. Lu konsisten, lu kumpulin uangnya. Udah punya nih 10 juta pertama lu. Nah, lu pakai setengahnya 5 jutanya untuk apa? Untuk belajar. Lu udah bisa ikut kursus. Ya, lu udah bisa ikut kelas, misalnya fotografer atau desain atau edit ya atau video, lu belajar. Ya, 5 juta lu pakai untuk apa? Lu pakai untuk upgrade gear lu. Ya, misalnya lu butuh PC atau lu butuh handphone baru atau lu butuh kamera. Ya, lu pakai. Ya, supaya apa? Investasi. Supaya lu bisa jual skill lu lebih mahal lagi. Oke? Ketika lu udah punya barangnya atau upgrade gear-nya, habis itu lu juga udah punya udah punya skillnya, lu bisa jual skill lu lebih mahal lagi. Nah, lu repeat ya, yang tadi bisa dibayar cuma 100-200.000, lu bisa dibayar jadi 200-400.000 misalnya. Nah, lu mulai kumpulin buat upgrade diri deh. Begitu terus, teman-teman ya. Sampai nanti ketika lu udah punya uang 50-60 juta ya, lu mau pivot, lu mulai bikin bisnis kecil, dagangan, lu mau mulai dropship, resell ya, habis itu mau mulai ini itu dan segala macam, itu boleh ya. Tapi yang pertama konteksnya yang paling gampang untuk lu dapetin 10 juta pertama lu, uang lu yang pertama kali, itu adalah dengan jual skill lu. Oke? Jual diri lu, tapi jangan jual diri yang konotasi negatif ya. Jangan itu ya, tapi jual diri yang merupakan konotasi positif ya. Jadi kayak jual skill kita ya. Jadi ada banyak banget sebenarnya ya kalau kalian emang mau ya. Kalau kalian bilang cari kerja itu susah, itu agak lucu menurut gua. Karena sampai saat ini company gua dan company teman-teman gua pun setiap hari hiring ya, dibutuhkan content creator, dibutuhkan copywriter, dibutuhkan designer. Justru banyak company yang mencari. Kenapa nggak ketemu talentnya? Karena nggak ketemu skill atau kapasitas yang cocok dengan si yang mau mencari karyawan atau hiring ini ya. Jadi kalian pastiin kalian pertajam ilmu kalian, habis itu kalian tinggal jual skill kalian dan kalian bikin make money dulu ya, sedikit nggak apa-apa ya. Mungkin banyak orang yang terlalu pusing, aduh cuma dibayar 100-200 ribu nggak mau kerja. Padahal 100-200 ribu itu kalau kalian lakuin konsisten itu bisa mencapai 10 juta pertama kalian, dan 10 juta pertama kalian itu merupakan bensin untuk mencapai 100 juta pertama kalian. Oke, kira-kira seperti itu ya. Jadi paham ya, kalian yang berangkat dari keluarga sederhana, jangan minder, jangan berasa rendah diri gitu.
kita sama-sama kok ya, kita sama-sama bisa sukses. Oke? Itu. Habis itu apa namanya? Ini yang terakhir ya, karena udah 20 menit ya. Gue nggak tahu kenapa kalau bahas saham mungkin kayak cuma sebentar, tapi kalau bahas mengenai kehidupan seperti ini, karena gue pengen banget sharing ke kalian. Kenapa? Karena gue pun sama seperti kalian yang mayoritas berangkat dari keluarga sederhana. Jadi kalau gue bisa, kalian pun pasti bisa ya. Gue juga bukan orang yang beruntung atau gimana gitu ya. Justru gue membuat kerja keras gue itu menjadi keberuntungan ya. Nanti kita bahas di lain video. Yang terakhir teman-teman, ketika kalian udah mulai melakukan sesuatu untuk mencapai impian kalian, kalian udah mulai bikin dream book kalian udah tulis tujuan-tujuan kalian udah mulai jalan nih, kira-kira kalian mau ke arah mana ya. Kalian pasti bakal lihat kiri kanan. Kalian bakal lihat teman kalian yang mungkin ada di bawah kalian. Habis itu kalian bakal lihat teman kalian yang ada di atas kalian, yang karirnya udah melejit, udah ganti mobil, udah cetak 100 juta pertama, udah punya 1 miliar pertama. Kalian mulai insecure. Dan ini adalah sesuatu yang paling sayang menurut gua. Kenapa? Ingat teman-teman, perbandingan yang terbaik adalah diri lo sendiri. Diri lo hari ini versus diri lo kemarin. Diri lo tahun ini versus diri lo tahun kemarin. Kalau lo udah lebih baik, lo udah menang. Jangan pernah bandingin progres lo dengan progres orang lain. Karena dia lahir di keluarga berbeda, cara didiknya berbeda, privilege-nya beda, latar belakangnya beda. Ya, apa yang dia kerjakan pun juga beda. Jadi nggak usah dibandingin. Lo harus fokus sama diri lo, apa yang lo kerjain, ya, dan jadilah orang yang benar-benar berjuang untuk tujuan hidupnya. Oke? Jadi jangan lupa, pertama apa? Dream book, ya. Kedua, kalau punya privilege, manfaatin privilege-nya dengan baik, jangan sampai salah. Kalau lu nggak punya privilege berangkat dari keluarga sederhana seperti gua, mulailah jual skill lu, tetap based on dream book yang udah kalian bikin, ya. 10 juta pertama, 100 juta pertama, habis itu repeat terus ya. Yang ketiga, terakhir, jangan bandingin progres kalian sama progres orang lain. Oke? Yang punya privilege, sekali lagi manfaatin dengan baik-baik, karena kalau gue berharap kalau mungkin dulu gue punya privilege itu bakal enak banget, tapi gue juga bersyukur karena gue nggak punya privilege itu dan gue bisa berjuang dan gue juga rasain prosesnya. Jadi kalau kalian punya privilege ya manfaatin lah, nggak masalah gitu. Jangan kayak nggak, aku nggak mau privilege-nya, aku mau berjuang dari nol sendiri. Ya kalau mau terserah ya, cuman kalau menurut gue sih nggak perlu. Kenapa? Karena kalau emang ada, kenapa nggak dimanfaatin kayak gitu kan? Oke, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Gue minta banget kalian komen di video gue. Kalian kalau ada kritik, saran, kalian suka video atau kalian nggak suka, kalian komen. Kenapa? Karena setiap kritik dan saran itu yang akan membuat gue bertumbuh, berkembang. Karena gue seneng banget bisa belajar sama-sama kalian. Kalau kalian pengen dibikin konten tentang apa, komen di bawah. Karena gue bakal sediain waktu supaya bisa sharing-sharing sama kalian di channel YouTube ini. Dan doain supaya cepat 100.000 subscriber. Oke, thank you teman-teman semua and see you on the next video. Dadah!